Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putri Pratama, mahasiswa program studi D4 Okupasi Terapi tingkat 1 kelas D4 OTG. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang regio shoulder girdle atau pectoral girdle sebagai bentuk pemenuhan tugas anatomi terapan. Di sini kita akan membahas 3 bab pada regio shoulder girdle. Yang pertama yaitu tulang, yang kedua yaitu otot, dan yang terakhir yaitu sendi pada regio shoulder girdle. Regio shoulder girdle terdiri dari 4 tulang, diantaranya yaitu 2 tulang scapula yang terletak di kanan dan kiri, dan 2 tulang clavicula yang terletak pada kanan dan kiri. Tulang pada regio shoulder girdle memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mensupport lengan dan juga sebagai tempat perletakan otot-otot sebagai penggerak lengan. Tulang pada regio shoulder girdle memiliki gerak fleksibilitas yang tinggi, diantaranya yaitu gerak fleksi dan gerak sirkunduksi. Tulang yang pertama yaitu clavicula. Clavicula memiliki bentuk tulang yang ramping dan seperti huruf S, bersendi pada medial dengan articulation manubrium sterni dan juga berartikulasi dengan scapula. Clavicula juga merupakan tempat melekatnya pectoral girdle pada axial skeleton yang berfungsi sebagai brace pada scapula dan juga membantu stabilitas pada shoulder. Secara struktural, clavicula memiliki sifat yang sangat lemah. Jika terdapat benturan pada bahu, maka tulang clavicula dapat mengalami fraktur atau patah tulang. Berikut contoh gambar clavicula. Yang di atas sini bernama clavicle dan yang di sini bernama acromion process. Yang seperti melengkung ini dinamakan coracoid process dan yang di sini bernama glenoid cavity. Yang berbentuk panjang di sini bernama humerus. Yang melengkung di bawah ini dinamakan scapula. Yang terdapat 4 garis ini dinamakan rib atau tulang rusuk. Di ujung rib terdapat costal cartilage dan yang di sini dinamakan sternum. Berikut contoh gambar clavicula yang dilihat dari bagian superior dan bagian interior. Di bagian lateral dinamakan acromal end dan di bagian medial dinamakan sternal end. Di sini dinamakan impression for the costal avicular ligament dan yang di sini dinamakan conoid tubercle. Tulang yang kedua yaitu scapula. Scapula memiliki bentuk seperti segitiga. Antara kedua scapula kanan dan kiri tidak saling bersendi. Scapula memiliki spina scapula atau tonjolan pada saat kita melihat dari posisi posterior. Berikut contoh scapula yang dilihat dari posisi anterior. Di sini dinamakan coracoid process, yaitu merupakan tempat perlekatan otot-otot leher dan juga lengan. Yang di sini dinamakan acromion process. Acromion process bersendi dengan clavicula dan merupakan tempat perlekatan otot-otot leher dan juga lengan. Garis pinggir di sini dinamakan medial border dan yang di bawah sini yaitu inferior angle atau angulus inferior dan lengkungan yang di atas di sini disebut superior angulus. Berikut contoh scapula yang dilihat dari posisi posterior. Di sini yang seperti tonjolan dinamakan spina. Yang sedikit dataran di atas ini dinamakan acromion process. Di sini coracoid process. Yang di atas sini dinamakan margo superior. Yang di posisi sini dinamakan margo medialis. Yang di sini margo axillaris karena terletak di bawah ketiak, dan yang di bawah sini angulus inferior, sedangkan lengkungan yang di atas dinamakan angulus superior. Dan yang di sini yaitu
glenoid cavity. Berikut contoh right scapula. Yang di paling atas sini namanya acromion, di bawahnya ada coracoid process. Di bawah coracoid process terdapat glenoid cavity. Yang lengkungan di sini dinamakan lateral axillary border karena terletak di bawah ketiak. Lengkungan di bawah dinamakan inferior angle atau angulus inferior. Di sini dinamakan medial border. Dataran luas di sini dinamakan subscapular fossa. Di dekat coracoid process terdapat scapular notch. Di sini terdapat superior border dan lengkungan yang di atas dinamakan superior angle atau angulus superior. Materi yang kedua yaitu otot-otot pada shoulder girdle. Berikut contoh otot-otot pada area shoulder girdle. Yang pertama yang terletak di atas bahu yaitu dinamakan trapezius. Yang terletak di lengan bagian atas dinamakan deltoid. Di bawahnya deltoid terdapat pectoralis major. Di bawah bahu dinamakan external intercostal. Yang terletak di tengah dinamakan linea alba dan yang terletak di bawah dinamakan external oblique. Yang terletak di dekat trapezius yaitu sternocleidomastoid dan yang di sini dinamakan internal intercostal. Di bawah internal intercostal terdapat 3 seperti tulang rusuk, ini dinamakan serratus anterior. Dan di samping linea alba terdapat rectus abdominis. Di bawah rectus abdominis yang letaknya di sini dinamakan internal oblique. Di sini external oblique, di sini internal oblique. Di bawah internal oblique dan sedikit menjorok dinamakan transversus abdominis. Dan di bawah transversal abdominis sama seperti di sini yaitu external oblique. Berikut contoh otot-otot posterior shoulder pada regio shoulder girdle. Yang di sini terdapat trapezius. Di bawah trapezius dinamakan deltoid dan yang di tengah sini dinamakan latissimus dorsi. Dan 3 bagian di pojok sini dinamakan rotator cuff muscle. Otot-otot penggerak skapula yang pertama yaitu serratus anterior, terletak di bawah ketiak yang terletak di lateral dada, berada di antara tulang rusuk bagian atas dan tulang belikat, menekan skapula dan menariknya ke depan seperti saat kita mendorong sesuatu, membantu mengangkat lengan atas di atas level horizontal. 2 yaitu deltoid, memiliki bentuk yang besar, berdaging, dan membentuk seperti segitiga yang menutupi bahu dan menyebabkan tonjolan di lengan tempat itu menutupi bahu. Otot ini berada pada kedua klavikula dan skapula, korset, dada ke humerus. Otot ini menculik lengan ke arah horizontal. Rotator cuff muscle terdiri dari 4. Yang pertama yaitu musculus subscapularis, yang kedua musculus supraspinatus, yang ketiga musculus infraspinatus, yang keempat yaitu musculus teres minor. Materi yang selanjutnya yaitu perlekatan otot-otot pada origo dan insertio. Otot yang pertama yaitu otot torak anterior. Yang pertama yaitu musculus subscapularis, origonya terletak pada costa 1 dan insertionya terletak pada clavikula. Yang kedua yaitu musculus pectoralis minor, origonya terletak pada costa 2 sampai dengan 4 dan insersionya terletak pada processus
coracoideus scapula. Yang ketiga yaitu musculus serratus anterior. Origonya terletak pada costa 8 atau 9 superior dan insersionya terletak pada batas vertebra dan angulus inferior scapula. Perlekatan otot yang kedua yaitu otot torak posterior. Yang pertama yaitu musculus trapezius. Origonya terletak pada linea nuchalis superior os occipital, ligamentum nuchae, dan vertebra C7 sampai dengan T12. Insersionya terletak pada clavicula dan acromion dan spina scapula. Otot yang kedua yaitu musculus levator scapula. Origonya terletak pada processus transversus C1 sampai dengan C4. Insersionya terletak pada margo vertebralis inferior scapula. Otot yang ketiga yaitu musculus rhomboideus major. Origonya terletak pada vertebra T2 sampai dengan T5 dan insersionya terletak pada batas vertebra scapula di inferior vertebra. Otot yang keempat yaitu musculus rhomboideus minor. Origonya terletak pada vertebra C7 sama dengan T1 dan insersionya terletak pada batas vertebra scapula di superior vertebra. Materi yang ketiga yaitu persendian. Berikut contoh persendian area pada shoulder girdle. Yang pertama yaitu sternum yang menghubungkan antara tulang rusuk yang ada pada tubuh manusia. Di samping sternum terdapat sternoclavicular joint. Seperti tulang rusuk panjang ini dinamakan clavicle. Ujung clavicle dinamakan acromioclavicular joint. Dan yang di sini tempat persendian dinamakan glenohumeral joint. Yang luas ini dinamakan scapula. Di sini yaitu tulang rusuk atau rib, dan yang panjang sini dinamakan humerus. Selanjutnya di sini yaitu clavicle, sama seperti di sini, dan di sini gambarnya yang lebih jelas. Clavicle terdapat di sini, scapula dataran yang luas ini. Yang ini yaitu tulang rusuk atau rib, ini humerus, dan yang menghubungkan tulang rusuk ini dinamakan vertebrae. Persendian pada area shoulder girdle. Klasifikasi persendian berdasarkan jumlah gerakan terdiri dari 3, yaitu fibrous joint, cartilaginous joint, dan synovial joints. Yang pertama yaitu fibrous joint. Fibrous joint yaitu sendi yang tidak mengalami gerakan sedikit pun. Jaringan ikat fibrosa menghubungkan tulang ke tulang. Kranium bergabung menjadi satu dengan lapisan tipis jaringan ikat fibrosa dan tidak bergerak sedikit pun. Contoh jaringan fibrosa yaitu coronal suture yang terletak di antara tulang parietal dan tulang frontal. Yang kedua yaitu lambdoidal suture di antara tulang parietal dan tulang occipital. Yang ketiga squamosal suture terdapat di setiap tulang parietal dan tulang temporal. Yang keempat yaitu sagittal suture di antara tulang parietal. Berikut salah satu contoh persendian area shoulder girdle. Dua yaitu cartilaginous joint, sendi yang bisa digerakkan sedikit demi sedikit dan tulang digabungkan oleh fibrocartilago. Tulang rusuk digabungkan dengan tulang dada oleh cartilago costa. Badan vertebra yang berdekatan dipisahkan oleh diskus intervertebralis untuk meningkatkan fleksibilitas tulang belakang. Symphysis pubis yang berada di tulang kemaluan terdiri dari fibrocartilago. Karena perubahan hormonal sendiri, ini lebih fleksibel selama terlambat kehamilan yang mengakibatkan pinggul melebar saat melakukan kelahiran. Berikut contoh cartilaginous joint. Yang ketiga yaitu synovial joint, sendi yang dapat dipindahkan atau bergerak dengan bebas.
Rongga dilapisi oleh membran sinovial yang menghasilkan cairan untuk pelumah sendi. Tidak ada jaringan di antara tulang yang memungkinkan untuk dapat bergerak bebas dengan stabil yang dilakukan atau distabilkan oleh kapsul sendi. Ligamen terdiri dari reguler padat dengan jaringan ikat yang mengikat dua tulang menjadi satu. Tendon adalah jaringan ikat yang berserat padat yang menghubungkan otot tulang dan menstabilkan sendi sinovial. Tipe-tipe sinovial joint. Yang pertama yaitu sendi pelana. Setiap tulang berbentuk pelana dengan berbagai gerakan bisa dimungkinkan. Contoh, sendi antara tulang karpal dan metakarpal ibu jari. Yang kedua yaitu bola dan soket. Kepala berbentuk bola dengan satu tulang cocok dengan soket berbentuk lain seperti cangkir. Yang ketiga yaitu gerakan di semua bidang serta rotasi. Contoh yaitu sendi bahu. Gerakan pada sinovial joint yaitu angular movement, circular movement, dan special movement. Berikut contoh sinovial joint. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.